Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi kelas pada mata pelajaran IPAS bersama Ibu Aini Siti Hasanah di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Selamat pagi Ibu Aini. Selamat pagi Pak Hendra. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya kabarnya baik. Baik Ibu, dari observasi yang akan kita laksanakan hari ini, saya akan melaksanakan terlebih dahulu percakapan pra-observasi kelas. Ibu mungkin sudah menyiapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada observasi kelas nanti. Baik Pak Hendra, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada proses pembelajaran nanti, yang pertama yaitu saya menyediakan video-video YouTube untuk anak-anak lihat, gitu ya, untuk peserta dilihat. Kemudian saya berharapnya anak-anak itu bisa membaca alat ukur panjang jangka sorong dan mikrometer sekrup untuk menentukan diameter dan ketebalan benda dengan benar. Kemudian nanti ketika proses pembelajaran siswa itu akan praktikum bersama kelompoknya mengukur diameter dan ketebalan benda, gitu ya. Asalnya bersama kelompoknya, kemudian menjadi mandiri. Mungkin itu Pak. Ya. Area pengembangan yang mungkin akan dicapai. Area pengembangan yang akan dicapai, saya membekali keterampilan-keterampilan yang siswa itu harus benar-benar paham untuk dilakukannya nanti di industri ketika mereka itu lulus dari SMK Negeri 2 Tasikmalaya. Kemudian saya juga berharap peserta didik itu bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di mata pelajaran IPAS, tentunya dalam hal membekali ke industri, ya, seperti itu. Ya. Baik Ibu, dari tujuan pembelajaran yang saya dapat catat di sini bahwa murid dapat membaca alat ukur panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer, ya Bu ya. Nah, mungkin sudah disiapkan strategi yang nanti akan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Strategi apa yang sudah Ibu siapkan? Kalau strateginya itu saya menggunakan model pembelajaran PCBL, ya, project tentunya. Nah, karena proyeknya ini merupakan simulasi, gitu ya, jadi saya menyediakan alat dan bahannya itu berupa beban yang bermasa 20 gram. Gitu. Kemudian ada anak-anak itu nanti harus mengukur diameternya dengan jangka sorong bersama kelompoknya. Kemudian anak-anak tersebut bersama kelompoknya mengukur ketebalan benda dengan mikrometer sekrup, ya. Kemudian dari sana, dari penampilan-penampilan YouTube itu, anak-anak itu mencari sendiri bagaimana cara mengukur diameter dengan jangka sorong dan ketebalan benda dengan mikrometer sekrup itu dari tayangan YouTube. Jadi saya itu hanya sebagai fasilitator saja, sehingga anak itu muncul potensinya sendiri, muncul dari dalam dirinya secara intrinsik, gitu Bapak, yang strategi yang saya harapkan seperti itu. Baik Ibu, saya kira sudah dipersiapkan dengan matang, ya, apa yang nanti akan diobservasi di proses kegiatan belajar mengajar. Rencananya hari apa ini akan? Rencananya hari ini apa ya? Hari ini ada jam pembelajaran. Iya, hari ini kami ada jam, gitu ya. Jam berapa tepatnya nanti? Jam 10. Oke. Jadi rencana observasi hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 10 siang, gitu ya. Baik Ibu, catatan saya mungkin hanya satu tadi, Ibu hanya sebagai fasilitator saja untuk menjembatani tujuan belajar anak-anak atau tujuan belajar murid agar dapat membaca alat ukur panjang menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Baik Ibu, silakan ditandatangani.
Oke, untuk percakapan observasi kelas telah selesai. Terima kasih sudah menghadiri acara ini ya. Nanti kita bertemu lagi pada saat observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Amin. Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Siapa hari ini yang mau memimpin doa terlebih dahulu? KM, mau KM atau mau yang lain? Mau KM? Kita bosan mau KM? Bosan yang lainnya ya. Silakan KM mau memilih siapa? Mangga. Silakan memimpin doanya Mangga. Silakan boleh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih atas doanya. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi. Perkenalkan ya, nama Ibu Iwan Siti Hasanah ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya. Siapa nih yang membaca? Silakan. Ya, kamu yang membaca. Stop. Tujuan pembelajaran 1. Dengan melihat video YouTube, peserta didik dapat membaca alat ukur panjang jangka sorong dan mikrometer sekrum untuk menentukan diameter dan ketebalan benda dengan benar. Oke. 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih dari YouTube ya cara membaca alat ukur panjang jangka sorong dan mikrometer sekrum. Ya. Nah, ini ukurnya untuk apa ukurnya nih? Untuk mengukur diameter. Nah, kalau kalian belum tahu nih apa sih seperti apa jangka sorongnya? Nih, ini adalah jangka sorong seperti ini. Nanti kalian akan melihat video YouTube-nya bagaimana cara mengukurnya. Ya, kemudian yang ini adalah mikrometer sekrum. Mungkin kalian tahu waktu di SMP untuk apa sih jangka sorong ini? Cepat ya. Ada yang tahu? Bapak cari itu di sorotnya. Bapak cari itu di sorot air nama kada kasih. Mengukur ketebalan benda. Kalau yang ini untuk apa? Ukur diameter Nah, yang mengukur diameter itu ya itu jangka sorong. Yang ini untuk ke iya ketebalan benda. Biar tepuk tangan untuk siapa ini namanya? Adi terus. Terusan yang bilang jangka sorong itu mengukur diameter. Sampai tepuk tangan. Nah, ini tujuannya ya. Coba yang nomor 2 siapa yang membaca? Cum. Pengen perempuan deh. Stop nih. Dengan melakukan praktikum menentukan diameter beban dari ketebalan beban bersama teman kelompoknya, peserta didik dapat membaca jangka sorong dan mikrometer sekrum dengan mandiri dan benar. Nah, harus mandiri dengan dan benar ya. Jadi caranya itu seperti apa? Nanti kamu bisa lah kalau lihat video YouTube ya. Itu yang diharapkan. Nah, kemudian sekarang nah, sebelum masuk ke sana dulu, ini mau ngecek kehadiran dulu nih. Siapa yang mau masukin? Masuk semua nggak? Iya Pak. Sudah masuk. Hari ini hari Rabu. Hari Rabu yaitu ada yang sakit, ya ada suratnya ini. Iya, nah. Yang sakit suratnya? Oh, ada. Berarti yang masuk hari ini 31. Nah, yang tidak masuk?
Setuju? Setuju. Ini kan pernah ya waktu dulu kita membuat kesepakatan kelas. Nah itu ini rangkum kembali. Setuju ya? Yang tidur berarti merangkap materinya ditulis tangan berapa? 10. Ya, 10. Kemudian nomor 2. Silakan yang membaca. Selain Gali. Hijau. Ya. Membaca. 2. Terlambat masuk kelas wajib menyanyi mas. SMK 2 di depan kelas. Setuju? Setuju. Siapa yang pernah sering menyanyi ini? Awit. Yang apa ya? Mawi. Nomor 3, siapa yang mau mangga? Siapa? Rifki, mana Rifki? Rifki baca Rifki. 3. Tidak membawa sampah kelas. Nah, setuju? Setuju. Ada sampah nggak sekarang yang mau? Nanti kalau beres nanti dibuang dulu keluar. Nah, kemudian yang nomor 4, siapa yang mau baca? Awit. Fakri. Nomor 4-nya apa? Tidak pakai sepatu di kelas. Nah, semuanya tidak memakai sepatu di kelas ya. Ya. Nomor 5. Ya. Ya, tidak boleh memakan makan di kelas. Jadi, untuk apa? Biar tamunya konsentrasinya tinggi. Kenapa tidak ada boleh sampah di kelas? Biar tidak ada nyamuk dan lainnya. Ya. Oke. Bisa dipahami ini? Ya. Nah, biar kamu jangan tegang, itu cara tegang kayaknya harus begini, harus begini ya. Nah, berarti kamu sekarang berdiri dulu deh semuanya. Sok, berdiri dulu. Berdiri dulu. Nah, ini ada sedikitnya, kita menyanyikan lagu. Di sini senang, di sana senang, dan menjawab beberapa materi dari ibu. Misalnya gini, ketika ibu pegang minyak, kamu harus menjawab, bunga apa yang berwarna oranye? Ya. Ini yang ya, itu ya. Nah, itu tes dulu nyanyian. Cuma nyanyian tadi sini senang, di sana senang. Kalau di sana, 2, 3. Oke, kita mulai. Lagu lagi. 1, 2, 3. Nih, aku nanya nih, buah apa yang rasanya asam? Asam. Gedang. Lemon. Nih, ikut satu lagi. Buah apa yang warnanya merah? Sebutkan. Apel. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Yang warnanya merah selain apel. Semangka. Oke, sekarang ini lagi satu lagi ya. Sekarang lagi kau ini. Hewan apa yang punya belalai? Gajah. Hewan apa yang badannya panjang? Gajah. Hewan apa yang suka makan dagingnya di sungai? Hewan apa yang suka makan dagingnya di sungai? Buaya. Apa lagi? Serang Apa lagi? Piranha. Piranha. Apa lagi?
banyak. Udah mulai happy nih belajarnya? Udah mulai panas? Oke, kalau gitu kita kembali ke materi lagi. Lanjut. Jangan kembali. Nah, ini nanya nih, kamu di sini punya motor, punya mobil. Coba silakan siapa yang mau membacakan angka? Yuk. Kamu. Abi. Jangan sih. Kita semua tentu sudah tahu bahwa mobil perlawan bergerak jauh lebih cepat daripada kita. Tetapi berapa kali lebih cepatkah kita hanya dapat mengira-ngira saja bukan? Ya, stop. Nih, pertanyaannya kita ya sudah tahu bahwa mobil Formula 1 atau F1 ya itu bergerak jauh lebih cepat daripada kuda. Betul tidak? Betul. Tetapi berapa kali lebih cepat kan tahu tidak? Tidak. Tidak bingung ya, karena apa yang prinsip yang membuat bingung? Kita hanya dapat mengira-ngira saja. Mengira-ngiranya, oh mobil F1 lebih cepat. Betul. Itu mengira-ngira, coba kamu siapa yang membacakan? Oke, kamu. Jika diinformasikan bahwa kecepatan mobil Formula 1 adalah 250 km per jam dan kecepatan lari bola adalah 50 km per jam, manakah yang lebih cepat? Tentu saja sekarang kita langsung dapat menjawab bahwa mobil Formula 1 bergerak 5 kali lebih cepat daripada kuda. Betul tidak? Betul. Dari mana tahu kita 5 kali? Bagus. Dari hasil apa? Ya. Karena ada hasil pengukurannya bahwa mobil F1 itu katanya 250 km per jam. Dan kecepatan lari kuda itu 50 km per jam. Dari 50 ke 250 itu berapa kali? 50 dikali 5 itu 150 per jam. 1 jam bayangkan mobil F1 itu bisa 250 km. Cepat banget kan? Nah, yang ibu ingin sampaikan bahwa dari data tersebut atau dari hasil pengukuran tersebut kita tidak dapat mengira-ngira kan? Berarti harus segala sesuatu itu jangan dikira-kira, tapi harus misalnya ini punya diameternya atau punya cincin ya, kamu punya cincin. Kalau kamu ketunangan misalnya, punya cincin, mau itu cincinnya berapa? Kamu biasanya bisa bilang di kilometer 1 atau jam pasol dan sebagainya gitu ya, ketebalannya berapa, terus jari-jarinya berapa, terus diameternya berapa, itu bisa diukur. Atau misalnya kamu nanti mau membuat misalnya paraon atau pipa untuk pemasangan di situ apa gitu ya, atau misalnya yang bulat-bulat itu seperti apa ya, nah itu kamu bisa menggunakan jangka solong, dia lebih akurat. Karena di jangka solong itu ada yang namanya ketelitian. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Nah, Ibu mau memberikan dulu apa itu? Tes asesmen diagnosis prosedur ya yang tadi. Ya. Nah, kamu langsung dikerjakan itu. Ya, Bu. Tolong membantu. Kalau ada yang tabu, ini tabu kalau yang belum buat itu bagian. Siapa yang di sini? Udah semuanya? Ibu memberikan waktu ya, jangan ibu kerjakan selama 3 menit, saya bisa. Bisa. Ya, silakan.
Sudah. Yang sudah silakan ke depan silakan. Ini boleh di sini. Nah, ini ya. Ini semuanya bawa HP enggak? Ada yang ada yang tidak, nggak apa-apa. Kalau ada yang bawa, kalian bisa apa ya namanya mencari mengenai materi besaran dan satuan. Ya. Tapi kayaknya ini kalian sudah tahu di bahkan ada di buku-buku yang sudah diberikan ya. Nah ini mengenai besaran dan satuan itu ada di Jenius Global Matematika Besaran dan Satuan Fisika. Ya. Kalau kamu mau misalnya mereview atau mungkin masih ingat apa sih yang contoh dari besaran pokok, ada yang masih ingat kan? Apa besaran pokok? Panjang, masa, intensitas cahaya, suhu, ya benar suhu lagi? Intensitas cahaya sudah. Terus itu lampu dari mana asalnya? Ya, bukan lampu listrik. Terus apa lagi? Ya, ada 7 katanya, apa lagi? Pamawasu, waya apa? Waktu, betul, terus pamawasu. Duh, mana sih? Terus apa lagi? Pamawasuku. Wataru, dia apa? Apa? Jumlahnya. Kimia itu kan ada jumlah zatnya. Ya, ada atom, ada apa lagi? Ada senyawa, kan jumlah zatnya. Dan sebagainya. Ya, itu adalah besaran pokok. Bagaimana dengan satuannya? Yang kalian tahu satuan? Satuan. Kalau misalnya dia kilogram, apa yang kalian kilo? Massa. Kalau misalnya ibu nih mau kilo beras, dan kemudian ada gravitasi. Jadi apa itu? Berat. Nah, itu adalah berat itu apa? Bukan besaran pokok, tapi besaran turunan. Karena dipengaruhi oleh faktor gravitasi. Misalnya kamu ditimbang barang berapa? 55 kilogram. Berarti itu massa. Tapi kalau itu menyebarkan berapa? Dikalikan gravitasi. Berapa gravitasinya percepatan? Ini berapa? 10. Berarti 55 kali 10 berapa? 550 Newton. Itu adalah beratnya. Tapi kalau massanya berapa tadi? 55 kilogram. Kalau berat, tadi massa beratnya 550 Newton. Ya, nah yang coba itu karena dikalikannya ada 2 besaran, maka dia besaran ini. Paham? Misalnya massa dikalikan gaya itu jadi besaran turunan. Jelas. Ya, tapi kalau satu-satu panjang itu besaran pokok. Waktu, suhu, hanya satu disebutkannya. Tapi itu adalah besaran
kemudian ini kita kalian duduk bersama kelompoknya, siswa yang tidak membawa handphone dengan yang membawa handphone, sehingga siswa dapat melihat tayangan video itu dari YouTube yang sudah diberikan. Atau misalnya kalau nggak ada, misalnya kuotanya dan sebagainya, kita nonton bersama-sama dari internet ini bahwa ya semuanya internetnya dan sebagainya. Kecepatan atau kelajuan ya? Betul nggak? Iya. Kalau kamu naik motor, sekarang suka dilihat nggak? Speedometer itu kecepatannya atau kelajuan yang kamu lakukan naik motor itu berapa? Suka dilihat nggak? Siapa di sini yang suka melebihi dari 100? Karena kecelakaan. Motor sultan. Nah, kamu tadi dari rumah berapa? Tadi dari rumah jam berapa? Pagi jam berapa? Jam 6. Naik motornya jam 6. Pagi jam berapa naik motornya? Setengah 7. Dari rumah ke sini berapa menit? 2 menit. Naik motor nggak? Naik motor. Yang rumah di mana? Paksa Jaya. Sini 2 menit, 3 menit naik motor. Berapa kelajuannya itu? 50. Nah itu hati-hati ya. Jadi sekarang kita sudah tahu bagaimana sih menjalankan motor yang baik dan benar. Tidak usah dari Paksa Jaya sampai 3 menit. Wah, udah speed gitu ya. Ya, tapi bagaimana dengan keselamatan yang kita gitu ya. Gitu ya. Ini mengenai alat kuliah. Berarti yang pertama ya. Ingin kulit cantik seperti kulit kita. Baru, kita lihat dengan good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrun. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara membaca jangka sorong atau juga yang sering disebut yaitu Vernier Caliper. Dan nanti juga kita akan membahas tentang cara membaca mikrometer. Mengingat jangka sorong dan juga mikrometer ini masuk dalam pelajaran fisika. Dan ini juga sangat penting
bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, karena biasanya dalam dunia industri, terutama industri otomotif, kita akan menggunakan alat ini. Untuk jangka sorong itu sendiri berfungsi untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, serta kedalaman suatu benda. Sedangkan untuk mikrometer berfungsi untuk mengukur ketebalan suatu benda. Jadi biasanya untuk jangka sorong itu untuk mengukur benda yang lebih besar, sedangkan untuk mikrometer itu untuk mengukur benda yang lebih kecil. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soalnya, teman-teman. Hal yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di dalam jangka sorong itu ada yang namanya skala utama. Skala utama itu yang besar ini, teman-teman, yang atas ini, dan ada yang namanya yaitu skala Nonius. Skala Nonius itu yang kecil ini, teman-teman, yang bawah ini. Jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dulu bagaimana cara menghitung skala utamanya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada satuan sentimeter. Nah, jadi tiap ada angka 0 ke angka 1 itu nilainya adalah 1 cm. Lalu 0 ke 2 berarti 2 cm, 0 ke 3 3 cm, dan seterusnya. Jadi apabila dari 0, dari strip 0 ini ke strip selanjutnya, berarti nilainya adalah 0,1 cm. Berarti ke sini 0,2, ke sini 0,3, ke sini 0,4, dan seterusnya. Nah, sampai sini 1 cm, lalu ke sini 1,1, ke sini 1,2, ke sini 1,3, dan seterusnya. Nah, jadi untuk skala utamanya seperti itu, teman-teman. Lalu untuk cara menghitung jangka sorong atau cara membaca jangka sorong, teman-teman harus mengetahui terlebih dulu angka 0 ini. Nah, jadi patokannya ada pada angka 0 ini. Angka 0 ini berada di antara mana? Nah, apabila di angka 0 ini atau garis angka 0 ini berada di antara 1,1 dan juga 1,2, berarti yang kita ikutkan adalah yang 1,1. Jadi yang kita hitung adalah yang 1,1, teman-teman. Kan di sini 1 cm, berarti di sini 1,1 cm. Jadi untuk skala utamanya kita tulis terlebih dulu yaitu 1,1 cm. Lalu selanjutnya untuk skala Noniusnya 1,1 cm. Tahu nggak? Angka dari mana? Ya, dari skala utama. Kita lihat dulu angka 0 yang di mana? Jadi dia dari Nonius. Ini kan nolnya ada di atas, ada di bawah. Nah, kalau kamu membaca jangka sorong, lihat dulu angka 0 yang ada di Nonius. Ya. Nah, ini 0 ini adanya di angka berapa nih? 1,1. Jadi tahu 1,1 itu dari mana? Tuh, siapa yang belum paham? Dari mana 1,1? Atau ada yang mau menerangkan dari mana 1,1? Kamu mau bicara dari mana 1,1? Atau bisa mengungkapkan. Satunya dari mana? Satu yang ini dari mana nih? Satu ini. Dari atas yang pertama. Kalau satu ini dari Nonius. Dari ini. Dari utama juga. Kita lihat nolnya, lihat, tapi ditentukannya oleh dia oleh nol yang paham. Nah, untuk skala Nonius, cara menghitungnya atau cara membacanya, teman-teman lihat saja yaitu garisnya atau stripnya yang sejajar. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya yang sejajar itu antara 7 dan juga 6, teman-teman, yang hampir sejajar. Nah, tapi yang paling sejajar, teman-teman bisa lihat yang paling sejajar adalah di antara angka 6 dan juga 7. Jadi yang sejajar adalah ini. Nah, sedangkan setiap dari angka 0 ke angka 1 itu nilainya adalah 0,1 mm. Jadi kalau 0 ke angka 2 itu 0,2 mm, 0 ke 3 itu 0,3 mm. Berarti kalau tiap strip, berarti dari 0 ke strip ini artinya adalah 0,05 mm.
Jadi teman-teman harus benar-benar dipahami bahwa 0 plus strip ini nilainya yaitu 0,05 mm, lalu ke sini yaitu 0,1 mm, lalu selanjutnya ke sini 0,15 mm, ke sini 0,2 mm dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang sejajar itu adalah garisnya yaitu di sini antara 6 dan juga 7, berarti nilainya adalah 0,65 mm. Nah, jadi selanjutnya teman-teman tinggal tambahin tadi. Nah, sekarang aku mau nanya, bagaimana cari 0,6? Caranya iya yang sejajar. Yang sejajarnya yang di mana garisnya? Garis skala utama atau radius? Dia skala utama dan radius. Tadi angkanya ada di antara 6 dan 7. Ya, karena ada di 6 dan 7 berarti itu 0,6. Paham? Ada yang belum paham dari mana 0,65? Paham ya? Ini cara membacanya. 1,1. Lalu di belakangnya teman-teman tinggal tulis yaitu 65. Karena di sini yang sejajar adalah di antara 6 dan juga 7. Jadi teman-teman tinggal tambahin yaitu 65. Semisal yang sejajar itu adalah di angka 7. Nah, jadi teman-teman nambahinnya bukan 65, tapi teman-teman di belakang angka 1,1. Lalu di belakangnya teman-teman tinggal tulis yaitu 65. Karena di sini yang sejajar adalah di antara 6 dan juga 7. Jadi teman-teman tinggal tambahin yaitu 65. Semisal yang sejajar itu adalah di angka 7. Nah, jadi teman-teman nambahinnya bukan 65, tapi teman-teman di belakang angka 1,1 teman-teman tambahi yaitu 70. Jadi 1,170. Semisal yang sejajar adalah angka 6, berarti teman-teman di belakang angka 1,1 tinggal tambahin angka yaitu 60. Jadi seperti itu teman-teman. 1,1 yaitu 60. Nah, tapi teman-teman 10. Semisal yang sejajar ada. Semisal kalau yang sejajarnya 7, berarti tinggal 1,170 cm. Kalau yang sejajarnya misalnya 9 itu berapa? Tadi kan sejajarnya di 5, di 6,5 berarti 1,1. Paham? Nah, ini cara membaca ya seperti itu ya. Ada yang mau presentasi ke depan? Mau ini membaca ini aja. Silakan. Ini kan per kelompok, meminta per kelompok. Misalnya mau siapa soal kelompok yang mana? Ke depan. Hanya bicara soal yang barusan di YouTube bahwa membacanya skala utama itu, skalanis itu, dan dijumlahkan. Akhirnya ya. Semua ini ke kelompok yang amsok gimana? Ayah, ini kelompok 1 berarti kelompok 2. Biar paham. Ke depan menjelaskan tulisan. Boleh diambil ke paslon. Ayo semuanya. Ayo upload. Mengungkapkan sesuatu. Ayo belajar mengungkapkan sesuatu apa yang kalian dapat. Boleh, kamu boleh PPT-nya di 70. Mau yang 170 atau mau yang 65? Itunya ukuran yang ini mau ditunjuk. Oke, ini aja. Kamu jelaskan ini ke teman-temannya bahwa ini tes skala apa, ini skala apa. Kemudian 1,1 dari mana? Silakan berdiri dulu atau dikenalkan dulu namanya siapa. Enggak. Jadi tepuk tangan dong sekali lagi. Boleh silakan teman yang lainnya di bawah. Jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2, nama saya Isan. Saya Muhammad Rifat.
Ya, silakan. Ya, firman. Sini saya akan menjelaskan tentang cara membaca jangka sorong. Ini merupakan gambar jangka sorong ya. Yang di atas ini merupakan skala utama dan yang di bawah ini merupakan skala rubius. Cara membaca jangka sorong. Ya, dari mana itu angka sih? Cara membaca jangka sorong. Kesini dulu ya. Koma 0,5 mm. Lalu kesini yaitu 0 di antara 0,65 mm. Di sini tertulis skala utama 1,1 cm. Dari mana itu skala 1,1 cm? Itu dari angka Skala utamanya berapa itu? skala utamanya itu 1,1 cm. Dari mana skalanya? Kamu tunjuk. Dari mana? Ini kan skala utama, kamu di sini ya. Nah, ini satunya yang mana? Yang ke satu ini dari mana? Yang dari skala utama. Ya, dari situ. Melihatnya tadi itu dari mana? Dari yang angka? Ya, skalanya dari mana? Dari satu. Apakah nolnya ada di sini? Nah, Berarti ini nggak berapa? 1,1. Ya. Ya, kemarin ini. ya, ini skala utama tadi sudah dijelaskan. Sekarang skala rubius 0,65 mm. Dari mana? Dari yang lurus, dari lurus sejajar antara skala dari skala utama dan rubius. Berapa itu? Betul nggak itu 65? Dari mana itu 65? Wah, temannya bantu. Sekarang dulu. Ya, tunjuk yang mana? Jauh. Ya, itu berarti mau ke 7 ya? Berarti jadi berapa itu? 6. 0,65 mm. Kemudian kita gimana setelah itu? Tambah. Ya, tambahan ya. Nah, ini. Yang tadi kan rasanya 1,1 ditambah 0,65 langsung naik ke atas ya. Ini berapa di sini? 1,1. Paham kan ya? Siapa yang belum paham dari 5 orang ini? Yuk. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Teman-teman ini? Iqbal berarti Iqbal. Paham ya? Paham betul? Nah, kalau udah paham gitu, berarti ada temannya lagi. Oh, udah ada di Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo maju. Kelompok 4 maju. Ini ya, karena sekarang kalian bawa dulu karena kita bekerja kelompok, bawa dulu jangka sorongnya sama logam baru. Ya, jangan. Ya, tiap kelompok. Tiganya aja. Nah, itu akan membagikan KKPD ya. Ini kamu kerjakan.
Oh. Waktunya hanya 5 menit. Mangga. Kita sikit tadi ya. Kan kalau kayak ini ya. Ini bukannya kamu. Ya. Nah, berarti kita akan mengukur diameter dari benda yang ada di dalam kalian. Lalu ini semuanya harus dicoba. Masih ada tuh yang sorongnya boleh. Karena jangan sorongnya masih banyak, boleh ambil kelompoknya misalnya. Wah, sudah. Jangan ditulis hasilnya. Ini waktu hanya 5 menit. Ya, berapa itunya yang terlihat di jam? 1 senti. Kamu kalau boleh saya ini boleh langsung ya anak-anak. 2. Boleh langsung hasilkan hasilnya. 2, berapa? 2,5. Skala utama, kemudian skala minus. 5 Berarti ini sejajar mana? Sejajar Tuh tinggal di Ini diameternya harus pakai rumus. Nanti dia langsung diameter. Jadi ini langsung terbaca berapa nih? Noe mana no? Nah, berarti itu berapa? 2. Oh, main G. Sok silakan tulis. Itu baru SU-nya. Maksudnya mana? SU. 2,5 Bu. 2,5 Bu. Ini 2 ini 2,5. Nah, ini nih bacanya nih. 1, 2. Iya, 2,5. Dia tipe nanti dia. Nah, sekarang ini skala utama. Ini 2,5 ya? 2,5 nih sama dengan ya 20 gram ini. kayaknya 20 gram. Oke. Nih, sekarang cari yang ini yang sejajar. Cari angka nolnya dulu ya, biar tahu skala utamanya berapa. Kayak yang tadi. Nah, kayak ini. Kamu tuliskan karena itu biar jelas. Di sini di bawahnya boleh di sini. SU-nya berapa? SN-nya berapa? Kemudian dijumlahkan. Cara menjumlahkannya kayak tadi sudah di atas. Ya, ini. Dari mana ini tadi 1,1 ini. Cari nolnya ini. Nolnya di mana? Ada di mana? tengah di meja tengah. Cari yang 0. 0 di skala utama. Ada? Kan? Di perumahan itu berapa? Di sini berarti itu berapa gram? Lu pasti tuh ini berapa gram? 20 gram ini. Nah, ini 50 gram. Sama ada yang beda. Nah, kalau yang ini adalah 50 gram ya, karena ada yang tertulis ada yang enggak. Ini 50 gram. Silakan ini sama ya. Nah, kemudian nanti tulis diameternya berapa. Nah, karena di sini kan langsung diameter, boleh di sini SN berapa, SN berapa, jumlah kayak tadi. Tok siapa? Ya, tuliskan tadi ya. Tuliskan tadi ya. Ini berapa gram? Ini 2,5. Gila ya ujungnya 2,9. Berapa yang ini?
Itu orang paling sejarah. Semuanya sok ada paling sejarah pisan. Tilu. Sama di sini. Boleh, di sini tulisannya bukan diameter, ini 2,5 apa tulisnya? Ini aja kan sesuai data. Nah, jadi logam yang apa ini putih, katanya logam ya, kasih keterangan aja. Asal kamunya kan bisa mengungkap. Memang kenyataannya begitu kan? Namanya data. Ya. Kayaknya ada yang beda. Jadi maunya yang mana? Lima ya, waktu itu. Berarti itu S-nya skala pertama. Dari sini aku logam apa nih tulisan? Putih. Terima kasih. Ayo satu lagi ke depan. Dia beri tepuk tangan, ini temannya mau apa namanya presentasi hasil dari praktikumnya. Silakan kalian
saya akan mengukur jangka sorong ya ini saya lihat dari mana titik ini berada, lalu kalian hitungkan berada di titik mana. Ini 2,5, SU-nya 2,5, terus yang berada di posisi kayak gini sejajar ada di posisi 3, berarti 0, biasanya 0,3, lalu nilainya berarti Nah, ini hasil pengukuran kelompok 3 ya, yang mendapatkan SU-nya katanya berapa itu? 2,5, kemudian SU-nya 0,3. Nah, ini bebannya yang mana? Coba dihitung. Bebannya, oh ya, yang 50 gram. Nah, ini hasilnya ya. Coba boleh diterangkan lagi? Udah ya perusahaannya. Udah paham kan semuanya ya? Sekarang ada yang mau ditanyakan enggak katanya tuh? Sama? Jadi tepuk tangan artinya sekali lagi nih. ya mungkin sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, sekarang itu mau minta satu orang nih yang mau merefleksikan atau yang mau membuat kesimpulan. Bagaimana sih cara menentukan skala utama? Bagaimana cara menentukan skala minus? Kemudian penggunaan itu mengenai apa namanya refleksi. Siapa yang mau orang saja ibu minta tolong ditutup. Pintar bu. Pintar lah. Ranking 2 bu, ranking 2. Halo, KPK ranking 2 gimana? Nah, ranking 10. Ini saya akan presentasikan tentang jangka sorong. Kita bisa mengetahui skala utama dari hasil yang ini bisa disebut skala utama dan ini skala minus. Cara menghitung skala utama kita harus mengetahui dulu 0 dari skala minus. Contohnya gini, kan ini 2,5. Nah ini mungkin gini aja. Skala utamanya kan 1,1. Kita bisa mengetahui dari sini. Mulai dari kita harus mengetahui dulu 0 dari skala minus. Skala utamanya yang atas dan skala minusnya yang ini. Skala 0, angka 0 menunjukkan 1,1 lebih setengah. Tapi kita bisa membawanya 1,1 saja dan ditulis saja 1,1. Seterusnya kita cara mengetahui skala minus. Cara mengetahui skala minus kita bisa mengetahui dengan cara sejajar. Ini kan sejajar 6 lebih setengah. Jadi totalnya 0,65 mm. Cara
Cara menjumlahkannya sangat mudah, yaitu 1,1 ditambah 0,65. Jadi totalnya 1,165. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kalian sudah itu udah 85% kalian paham cara menentukan. Bagaimana membaca jangka solong dari kalian sendiri melihat video sendiri. Jadi tanpa ibu terangkan kamu bisa, oh begini belajar gitu ya. Nah itu akan lebih memperdalam lagi. Ini kalau perhatikan, biar maunya tidak pusing. Ini cara membaca jangka solong seperti ini. Aku harus fokus terlebih dahulu kepada bendanya. Bendanya di dulu ya. Di bawah. Kalau di bawah berarti ini adalah melihat diameter dalam. Ya, diameter luar. Kalau yang di atas itu diameter luar. Maka itu posisi. Nah itu ini mengajarkannya yang itu. Nah yang pertama kita cek dulu 0 yang ada di skala 0 minus. Jadi apapun untuk jangka solong yang dulu yang di minus siapa? 0. Dia dulu. Nah kemudian setelah ini adanya di utama tuh di mana? Adanya di mana? Di satu. Nah, tapi nggak tepat di sini ya, tapi tepatnya satunya di sini. Nah, tapi ada di dua nggak? Ada di dua nggak? Nggak ada. Jadi yang diambilnya hanya di sini. Berarti ini 1,1. Ini kan gini. Betul nggak? Ini 1,1. Ya ini 1,2. Ini 4 ini. Berarti yang ininya ada nolnya nggak lewat ke sini kan? Nggak ada di dua kan? Adanya di 1. Mau berdua tapi berhenti di situ, berhenti stop. Berarti ini 1,1 cm. Nanti hati-hati untuk menentukan skala minusnya. Kita cari yang apa? Yang sejajar. Pokoknya cari sejajar. Yang tadi mencari 0 di minus juga. Cari juga yang sejajar minus dan skala. Nah ini kebetulan sejajarnya di garis yang ini. Jadi nggak di 6, nggak di 7. Tapi mau ke 7 juga belum. Tapi 6 sudah lewat. Kita ambil 6. Ya. Nah karena ini skala minus itu selalu milimeter sih ya. Nah ibu itu kalau ibu lebih cepatnya sih 65 dikali 0,01. Karena ketelitian dari jangka solong itu adalah 0,01. Biar kalian mudah seperti yang di sini enak. Jadi menambahkannya tinggal dengan ditambah-tambah lagi tinggal naik. Lihat 65-nya ke atas. Jadi untuk tidak pusing. Aduh berapa ya ini tambah ini. Jadi langsung naik 65-nya kemana? Ke atas. Jadi sama kan 1,165. 65-nya langsung dan berubah satuannya jadi 1. Betul nggak? Siapa yang lupa? Udah paham semuanya? Paham. Nanti tugasnya dikerjakan di rumah ya. Kita akan memberikan tugas-tugasnya di WA dulu. Ya hari ini nanti kamu kerjakan minggu depan, kebetulan ke ibu. Sekarang alhamdulillah karena udah beres. Terima kasih semuanya. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi kelas yang sudah dilakukan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024. Adapun observasi kelas dilaksanakan di kelasnya Ibu Ani Siti Hasanah, mata pelajaran IPAS, SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya kelas 10 TIP. Baik, kita akan mulai percakapan pasca observasi kelas bersama saya Kendar Hermawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya, didampingi oleh pengajar praktek Bu Haji
dan Ibu Aisyah sana sebagai guru di SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Baik, assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini ya. Baik Ibu, sekarang kita akan melaksanakan pasca observasi kelas. Tujuan dari hari ini yaitu untuk saya bisa berdialog sama Ibu terkait dengan apa yang sudah kita laksanakan, yaitu observasi kelas di mata pelajaran IPAS ya Bu ya. Baik Ibu, apa yang menjadi catatan refleksi yang Ibu bisa ungkapkan terkait dengan pelaksanaan observasi kelas yang sudah kita laksanakan? Kalau saya, alhamdulillah ya kemarin itu ketika mengajar di kelas ada ketika diobservasi ya, ternyata selama yang saya lihat itu kemarin itu anak-anak itu sangat antusias sekali ya dengan proses pembelajaran yang saya bawakan, yaitu dengan cara menampilkan video-video YouTube. Jadi mereka itu mencari materinya sendiri gitu dari YouTube tersebut. Dengan cara saya itu hanya menayangkan YouTube-nya gitu. Yeah. Nah dengan secara sedikit-sedikit langsung anak-anak setelah melihat tayangan YouTube, anak-anak saya suruh presentasi ke depan apa yang dia dapat dari hasil dari YouTube tersebut gitu ya. Kemudian yang menarik itu dari hasil saya belajar seperti itu, anak-anak itu tidak ada yang malas yang saya lihat dan bisa mengungkapkan sesuatu apa yang dia dapatkan dari dari hasil pembelajarannya. Emosinya juga lumayan. Saya lihat anak-anak tidak leha-leha gitu dan semangat untuk belajar, dan sepertinya mereka itu sangat senang dengan proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin. Ya. Terus kemarin kan dalam pra-observasi ada aspek yang dikembangkan. Itu aspek apa Bu yang dikembangkan? Aspek yang dikembangkan, saya itu ingin sekali ya membekali anak-anak saya itu dengan keterampilan-keterampilan untuk mereka itu di industri. Karena kemarin itu kan tujuan pembelajaran saya itu kan melihat tayangan YouTube tentang cara membaca jangka sorong. Nah, jangka sorong itu untuk mengukur diameter benda. Nah, dari sana gitu kan, di industri mereka itu pasti akan mengukur diameter jari-jari dan sebagainya ya, sehingga apa yang saya ajarkan itu dapat berguna untuk ketika mereka bekerja kelak. Iya. Ada tadi saya tertarik dengan pengembangan model pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan ya Bu ya. Itu ukuran keberhasilannya apa Bu? Karena saya model pembelajarannya itu dalam menggunakan project based learning ya, PJBL. Nah, kalau yang saya alami gitu ya di kelas saya dengan project-project itu banyak sekali anak-anak itu yang lebih antusias. Jadi anak-anak itu lebih senang dalam membuat karyanya sendiri, produk. Apalagi sekarang ada diferensiasi proses ya kayak gitu, terus produknya seperti apa. Nah, anak-anak itu jadi berpikir, apalagi SMK itu apa sih yang harus saya buat gitu. Apalagi untuk akhirnya misalnya karena di SMK itu kebanyakan tidak mau melanjutkan kuliah ya, mereka itu ingin bekerja. Nah, sehingga dari PJBL ini mereka itu muncul ide-ide baru untuk membuat desain-desain proyek. Nah, yang saya contohkan misalnya mengukur diameternya apa gitu ya. Nah, sehingga mereka itu yang saya harapkan ke depannya apa yang dilakukan penelitian-penelitian di sekolah, dia bisa melakukan penelitian ke hal yang lain. Jadi saya memberikan desain-desain ini contohnya seperti ini, langkah kerja itu seperti ini, tujuannya seperti ini. Jadi akhirnya mereka itu bisa menarik kesimpulan langkah-langkah kerjanya seperti itu. Luar biasa.
Ibu, dari faktor atau dari indikator keberhasilan tadi setelah kemarin kita melaksanakan observasi dan Ibu melaksanakan proses kegiatan KBM, apakah tujuan sudah tercapai? Untuk tujuan pembelajarannya, karena tadi itu kan saya berharap anak-anak itu bisa mengukur secara mandiri. Yang awalnya itu kan secara berkelompok. Nah, kemudian akhirnya jadi mandiri mengukur diameter itu dengan jangka sorongnya. Dan alhamdulillah ketika kemarin dengan penampilan YouTube terlebih dahulu, dan YouTube-nya juga memang sangat jelas banget gitu ya, sehingga mereka itu bisa semandiri mungkin mengukur alat atau benda-benda yang ada di hadapan mejanya itu bisa dicek berapa sih diameternya. Oke, baik Ibu. Dari hal tersebut yang menurut Ibu sudah baik apa itu? Yang menurut saya sudah baik, anak-anak itu alhamdulillah ketika sudah, yang saya harapkan itu kan anak-anak itu bisa menyampaikan apa yang sudah dia dapat dan bisa menerapkan apa yang sudah dia dapat, gitu kan. Nah, ketika setelah saya memberikan materi dari YouTube tersebut ya, saya tidak memberikan materi, tapi anak-anak tuh mencari sendiri, saya hanya sebagai fasilitator. Nah, anak-anak itu alhamdulillah akhirnya bisa tidak sulit itu menentukan diameter beban ini berapa. Jadi ya saya cuma berkeliling, oh ternyata anak-anak udah bisa. Beda, saya pernah ngajar tanpa YouTube ya. Saya menerangkan, saya mendekati KPD, saya mendemonstrasikan, itu lama. Prosesnya lama banget. Karena tidak ada, mungkin kalau YouTube itu kan ada musik-musiknya, ada videonya. Jadi anak-anak tuh melihat, wah orang juga bisa gitu, masa saya nggak bisa. Jadi ada motivasi sendiri dan dorongan dari mereka sendiri untuk mencari ya Bu ya. Baik Ibu, luar biasa. Nah, itu berarti yang hal-hal yang bisa dipertahankan untuk banyak kelas ya Bu ya. Itu ada nggak kendala atau tantangan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran? Kalau kendala, tantangan tentu banyak sekali. Karena terus terang ya, dalam pembuatan video YouTube-nya itu saya itu kesulitan banget ya. Karena saya itu kemarin YouTube-nya juga ambil YouTube orang. Ya. Kalau saya sih inginnya YouTube-nya itu saya yang membuat, ya. Tapi karena keterbatasan, misalnya bagaimana sih saya memvideo apa yang ketika orang mengukur jangka sorong, itu kan susah. Jangka sorong kan kecil ya alatnya itu, tapi ketika di YouTube kan besar. Kan kenyataannya kan jangka sorong kecil ya, tulisannya garis-garisnya. Nah itu saya suka, sulit banget. Nah yang saya harapkan itu ada bantuan dari sekolah, terutama kepala sekolah misalnya. Iya, karena di sini kan ada jurusan broadcast. Nah saya meminta gitu, Pak, bisa nggak ada anak misalnya membantu atau membuat video-video yang bisa digunakan oleh guru misalnya. Oh, itu bisa menjadi area pengembangan ke depannya Bu ya? Ya, misalnya kayak kemarin kan saya memunculkan pada videonya, mudah kayak anak itu menimbang beras, pakai timbangan, itu kan mengukur massa. Ketika mau mengukur apa bedanya dengan berat, kan beda ya. Yaitu kita masukkan gravitasi. Nah itu video yang saya ambil itu nggak sendiri, tapi videonya saya ambil dari YouTube. Oke. Karena biar cepat. Luar biasa. Berarti itu ada proyek kolaborasi pengembangan area ke depan. Terus rencana tindak lanjutnya bagaimana Bu dengan target itu? Rencana tindak lanjutnya saya akan berkolaborasi dengan minta izin dulu kepada kepala sekolah, kemudian saya juga akan menugaskan kepada anak-anak coba ketika melakukan pelajaran, misalnya ada alat bahan itu sambil di video, sehingga itu bisa dikirim link YouTube-nya, karena kalau video langsung kan berat ya memberi, dan si link YouTube-nya itu bisa saya gunakan untuk kelas 10 yang akan datang. Jadi ada keuntungannya ya buat anak-anak juga, kalau sering dilihat itu subscribernya jadi banyak, jadi yang follow-nya banyak, boleh di TikTok dan sebagainya. Cuman anak-anak yang saya ajar itu kebanyakan kan anak mesin, sehingga mereka itu kurang kreatif dalam membuat video, jadi agak malu-malu. Beda dengan anak yang dari PLG misalnya mekatronika, mereka antusias, cuman waktu mereka Berarti itu hanya
banyak sekali apa ya namanya tuh di sini tuh karena jadwalnya padat mereka itu, jadi mungkin nunggu libur. Oh, Itu paling saya nanti ketika mereka belajar langsung gitu, ketika alat tuh langsung di videokan langsung di YouTube. Nah, itu mungkin. Jadi Ibu membutuhkan banyak dukungan kalau gitu. Kira-kira dari siapa saja dukungan itu Bu untuk pencapaian rencana tindak lanjutnya? Kalau dukungan saya mintanya pasti itu ke kepala sekolah dulu ya. Kepala sekolah. Ya, nanti kepala sekolah juga mungkin akan memberikan petunjuk dan arahan kepada saya bahwa ibu mungkin harus ketemu dengan siapa, mungkin kayaknya dengan progres. Yang saya lihat tuh seperti itu. Baik Ibu, luar biasa ya. Rencana tindak lanjutnya sudah ada. Kira-kira kapan Bu itu yang akan dilakukan? Mungkin secepatnya Pak, karena nanti saya harus mengumpulkan video-video tersebut untuk anak-anak yang pakai DB baru. Seperti itu Bapak. Baik. Bisa nanti saya ikut terlibat juga ya ketika observasi ke depan dengan video sendiri, kemudian dukungan nanti dari teman-teman yang sudah ada sehingga bisa apa yang Ibu harapkan bisa tercapai. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin kita sudah selesai pasca observasi kelas yang sudah kita laksanakan. Terima kasih atas waktunya. Kemudian boleh Ibu ditandatangan ini hasil-hasilnya. Ibu udah cukup Bu? Cukup. Alhamdulillah. Coba sih pengen Mana? lihat video pas supervisi sama pas pelaksanaan pembelajaran. Boleh. Terima kasih Ibu. Kita cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dengan melaksanakan observasi kelas di kelasnya Ibu Ani Siti Hasanah pada mata pelajaran IPAS di kelas 10 TITL SMK Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Sekarang saya akan merefleksi hasil dari coaching tersebut. Yang pertama yang sudah berjalan dengan baik adalah adanya kemitraan yang terbangun antara coach dengan coachee sehingga alur tirta bisa dilaksanakan dengan baik dan dengan alur tirta tersebut bisa mengoptimalkan peran dari guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang menyenangkan. Yang kedua, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kompetensi yang ada pada diri coachee. Itu menjadi tantangan supaya saya bisa lebih banyak berlatih dalam menghadapi coaching untuk supervisi akademik sehingga bisa menggali semua potensi yang ada pada coachee untuk memaksimalkan dirinya dan berkembang ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, agar tetap present harus sudah punya gambaran pertanyaan apa yang nanti akan diajukan pada saat coaching sehingga alur tirta bisa terlaksana dengan baik dalam proses pencapaian tujuan, menggali dan mengidentifikasi kendala, tantangan, masalah, serta ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tentunya semua potensi yang ada pada coachee bisa dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang keempat, saya akan terus berlatih untuk melakukan coaching sehingga bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan alur tirta dan pada intinya dapat mencapai tujuan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee atau pada klien sehingga dapat dengan dirinya sendiri
mencapai tujuan yang diharapkan oleh coaching. Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat observasi bisa saya atasi melalui kegiatan coaching mengamati, jadi saya lebih yakin pada saat observasi. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat untuk coaching dalam kegiatan supervisi akademik di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.